Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam pariwisata. Ya. Saya Maher Khairul Isra, mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam YIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah entrepreneur. Jadi kita dilatih, walaupun jadi mahasiswa tetap dilatih menjadi seorang wirausahawan, wirausahawati atau seorang bisnismen atau pengusaha. Nah, saya sengaja mengambil view di lab ini karena saya akan membahas sesuatu dari kata paribasan. Ya, paribasan apa yang kita bahas? Cekidot. Ya, pada kali ini kita akan membahas paribasan dalam artian kata-kata mutiara dalam Indonesianya, yakni yang kita akan bahas di dalam kaitannya terkait dunia usaha atau bisnis atau bisa dikatakan entrepreneur. Yang saya ketahui bahwasanya itu istilah busuk ketekuk, pinter keblinger itu yang sangat lumrah sekali di masyarakat atau di kalangan kita, bahwasanya kata-kata pinter keblinger. Nah, ini ada tambahan yakni busuk ketekuk, pinter keblinger, ya gitu. Kita lihat saja untuk kata-kata di 4 huruf atau 4 kata itu, busuk, ketekuk, pinter, keblinger. Kita pecahkan satu-satu. Busuk sampai ketekuk saja dulu. Bahasanya seburuk-buruk apapun pasti akan, atau istilahnya ketekuk. Sak busuk-busuk wong pasti ketekuk, atau akan ada istilahnya gak bakal iso busuk nih, malah dalam artian sak elek-elek wong bakal enek apike. Itu kalau istilah yang lainnya. Ini kalau di dalam suatu bisnis itu busuk itu adalah orang bodoh. Dalam artian orang bodoh, sebodoh-bodoh pun apapun orang, itu pasti akan menemukan sebuah kemasalahan sendiri yang akhirnya akan merubah dirinya gitu loh. Juga terdapat pada orang-orang yang pinter keblinger. Kita tahu sendiri bahasanya sepinter-pinternya tupai melompat, bahasanya ia akan jatuh juga. Nah, itu hampir sama dengan pinter keblinger ini, yakni pinter keblinger. Sepinter-pinternya apapun pasti akan menemukan sebuah permasalahan yang ia akhirnya tidak bisa menemukan solusi. Nah, kita kaitkan untuk semuanya dalam kalimat ini, busuk ketekuk, pinter keblinger, yang artinya yakni sepinter-pinter orang, sebodoh-bodoh pun orang pasti akan menemukan sebuah permasalahan yang akan mengganggu atau mempersulit perjalanan dirinya. Kalau dalam suatu usaha atau bisnis, yakni sepinter-pinter apapun dia pernah mengurusi atau memanajemenkan apapun, atau pernah memimpin atau apapun, dan sebodoh-bodoh pun dia tidak pernah mengetahui tentang dunia bisnis, pasti akan menemukan sebuah permasalahan dan akhirnya dia menemukan solusinya sendiri. Jadi kita, kalau ini yang lebih tepat untuk kita bahas adalah yang pinter keblinger. Jadi sangat penting sekali kita berhati-hati dalam melakukan suatu usaha. Karena apa? Sepinter-pinter orang itu pasti akan menemukan sebuah permasalahan yang dirinya menjadikan rumit dalam kehidupannya. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat di dalam usaha bisnis atau usaha wisata atau dalam artian pariwisata, ya, kita dalam melirik kegiatan atau kegiatan bisnis di bidang pariwisata, kita berada di NAP. NAP itu diartikan sebagai Ngebel Adventure Park atau kepanjangan dari Ngebel Adventure Park. NAP sendiri ini di wilayah Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Dan NAP ini merupakan wisata yang tergolong masih baru. Jadi masih sekitar 1-2 tahun lah ini. Namun kita lihat sendiri bahasanya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dan kita juga memasuki hari Senin, akhirnya yang terlihat adalah wisata ini terlihat sepi. Dalam artian saya tidak ingin memojokkan sebagai wisata yang tidak laku di bidang wisata. Namun yang kita bahas di sini adalah sebuah wisata yang terus berkembang. Namun itu kan sebuah hal manajemen yang sangat baik. Kita lihat sendiri bahwasanya bunga-bunga ini wisata, ada banyak bunga, lalu ada tulisan di sana. Itu sudah menjadikan contoh bahwasanya NAP ini
memang terorganisasi atau termanajemen secara baik, walaupun kita tidak tahu secara pasti siapa yang manajemen ini. Yang kita tahu adalah ini adalah desa wisata di desa Ngebel, maksudnya kan seperti itu. Namun kita lihat sendiri kan bahwasanya untuk kebutuhan pariwisata di akhir-akhir ini atau di beberapa waktu ini karena pandemi COVID-19, akhirnya kan masyarakat belum terlalu membutuhkan untuk kegiatan berwisata. Walaupun memang sebenarnya masyarakat ingin sekali untuk berwisata, karena berbagai banyak pertimbangan dan permasalahan akhirnya untuk menuju ke sini pun jadi urung niat atau tidak jadi ke sini. Ya, kalau kita lihat sendiri bahwasanya akses di jalan ini yakni yang sangat curam dan belum teraspal atau belum diaspal secara baik, akhirnya kan menjadi tantangan tersendiri bagi para wisatawan yang ingin berdatangan ke sini. Namun kalau kita scroll di Instagram resminya, bahwasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan di sini yang skala nasional yang dilakukan kerjasama dengan Kabupaten Ponorogo untuk kegiatan-kegiatan event besar. Namun itu pun juga sudah terlaksana sebelum pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk ini kan selalu berbeda ya. Kalau secara ringkasnya, bahwasanya sebaik-baik apapun manajemen pasti akan menemukan sebuah permasalahan. Ya, kita lihat sendiri bahwasanya manajemen di NAP ini sangat bagus. Terus yang kedua, untuk contoh lagi yang keblingernya, yakni keblingernya permasalahannya yang ada adalah karena pandemi COVID, kebutuhan wisata yang berkurang, akhirnya yang terlihat seperti mangkrak. Walaupun ini masih selalu siap untuk digunakan wisatawan karena di sini juga menerapkan protokol kesehatan. Itu ada tempat cuci tangan, terus mengutamakan jaga jarak. Mungkin kalau hari Minggu, kalau kita cross check ke sini lagi, kapan-kapan lain waktu kita lihat seramai apa kegiatan di sini atau para pengunjung di sini, seperti itu. Mungkin cukup itu ya, karena yang terpenting bahwasanya biasanya yang dalam paribasan ini tuh busuk ketekok, pinter keblinger. Itu yang banyak terjadi bermasalah adalah di pinter keblingernya, karena kebanyakan manusia seperti itu, sudah merasa pintar namun tidak merasa keblinger. Nah, akhirnya kan terjadi keblingeran karena suatu kejadian yang tidak pernah di dalam angan-angan seorang pengusaha seperti itu. Dan masih banyak contoh lagi yang juga ada orang cara kalau dicontohkan, yakni busuk ketekuk. Bahasanya sebodoh-bodoh pun apapun orang atau seburuk-buruk apapun orang pasti juga akan menemukan sebuah permasalahan yang akhirnya dia berdikari untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kalau kita lihat di busuk ketekuk dan pinter keblingernya itu, kalau saya rasa itu suatu paribasan yang bermusuhan atau anonim seperti itu, yang berkebalikan lah seperti itu. Jadi sebodoh apapun seseorang pasti akan menemukan sebuah jalan keluar karena ada permasalahan dalam dirinya dan dia bisa menjadi pengusahawan yang sukses. Namun sebaliknya, sepinter-pinter apapun orang yang pernah membuat suatu manajemen dalam usaha atau bisnisnya pasti akan menemukan sebuah kesalahan dan tidak ada solusi yang akhirnya gulung tikar. Jika ada solusi, pasti ada jalan keluar. Jadi seorang bisnismen itu harus semangat, harus memiliki banyak sekali cara atau solusi yang bisa menjadi jalan keluar bagi seseorang tersebut. Karena ada masalah, solusi, jalan keluar, masalah lagi, solusi, jalan keluar, seperti itu. Itu sudah roda kehidupan atau sunnatullah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu kita telah membahas tentang paribasan bahasa Jawa busuk ketekuk, pinter keblinger. Semoga kita dapat memahaminya dan menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur, atau sebagai seorang bisnismen. Karena yang membarokahi dalam rezeki kita yakni sebagai pengusaha, dan pengusaha merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.